Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah khusyuk dalam sholatnya itu. Hatinya yang menghadap Allah, yang ikhlas dalam sholatnya itu kebajikan. Esensi sholat kan ingat Allah. Ya, rohnya sholat adalah ingat Allah. Nah, kalau kita sholat Allahu Akbar belonjone 1 juta, diwewer, napa diwewer? Diteliti satu per satu, ternyata beres. Allahu Akbar. Mari ngono iki rakaat ketelu apa kepapat iki? Dulu gitu nggih salatnya nggih, muga-muga mangke mboten nggih. Man amana billah, nomor 1 kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir, yang ketiga iman kepada malaikat, yang keempat iman kepada para nabi. Selain iman lalu apa? Perilaku apa? Atal mala ala hubbih, memberikan harta yang masih disenanginya. Bajunya yang disenangi diambil kasihkan orang. Uangnya mesti semua cinta uang. Ya. Kalau ada yang namanya rupiah, ya apa nih bahul? Rupiah, semua cinta rupiah. Lah rupiahnya dikasihkan orang. Itu loh atal mala ala hubbihi. Nggih. Punya sepeda motor sik disenengi, tak kene arek pondok, arek panti dienggo sekolah, itu atal mala ala hubbihi. Memberikan harta yang masih dicintainya. Kemudian lanjutnya diberikan kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat. Berarti orang yang berhak kita beri. Kalau kita memberi apa saja, nomor 1 adalah kerabat. Kalau ada orang tanya, Bu, kalau mau ngasih zakat, ngasih sedekah, ada yang tetangga miskin, ada tetangga fakir, ada tetangga sabilillah, ada saudara miskin, saudara fakir. Allah berfirman, dzawil qurba, nomor 1 kerabatnya. Kerabatnya itu Trenggalek, ya, bude, nggih, apa Mak Nyai, nggih, Mak Nyai di Trenggalek, itu lebih berhak diberi dulu yang kerabatnya.
Nabi bersabda, meminta-minta itu haram kecuali 3 orang. Setelah dzawil kurba baru yatama, anak-anak yatim. Kemudian setelah anak-anak yatim lanjutnya wal masakina. Masakinan apa masakini? Terus masa lalu. Masakina, orang-orang miskin. Nggih, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian wabnas sabil. Siapa sih ibnu sabil? Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Apakah memang habis, apakah hilang atau yang lain? Okay. Lalu dia butuh untuk disodakoi, itu ibnu sabil. Bukan orang-orang yang pergi bawa sedan, bawa mobil, bawa uang banyak, atau di perjalanan makan enak, itu bukan ibnu sabil itu. Ibnu sabil itu orang yang memang kehabisan bekal untuk pulang atau melanjutkan perjalanannya. Itu berhak untuk menerima zakat, sedekah.